Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus-Mu membantu kami dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga karena tuntunan Roh Kudus juga kami boleh memiliki pengertian yang benar. Dan dalam tuntunan Roh Kudus juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Injil yang ditulis oleh Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 14. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu, saya ulangi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku, apa yang kita baca saat ini bercerita tentang keadaan di mana Yesus akan segera berpisah dengan murid-muridnya. Ya. Waktunya sudah semakin dekat. Mungkin murid-murid juga merasa sulit menerima kenyataan itu. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh para murid-murid pada saat itu. Oleh karenanya, Dia berkata seperti yang kita baca dalam ayat 1 tadi. Saya ulangi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang Yesus minta di tengah-tengah kegelisahan yang dirasakan oleh murid-murid, bahwa mereka hanya perlu percaya. Yang dibutuhkan untuk menyikapi kegelisahan mereka saat itu, Yesus hanya meminta mereka percaya, beriman kepada Allah Bapa dan kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang Yesus minta kepada murid-murid supaya mereka memang beriman seutuhnya, beriman sepenuhnya
kepada Dia. Di sana Tuhan Yesus juga ingin meyakinkan kepada murid-murid bahwa Dia memang akan pergi, tapi Dia akan pergi ke rumah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berasal dari sorga, berasal dari Allah, dan ketika Dia pergi bukan pergi kemana-mana, tetapi ke sorga yang mulia itu. Oleh karenanya tentu saja memang saat itu membuat para murid menjadi bingung, saudara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena toh mereka masih berada di dunia ini. Tetapi tentu saja apa yang kita baca melalui kesaksian Yohanes itu, bahwa di sana di sorga itu yang akan Yesus tempuh, harus Yesus lewati melalui jalan salib ataupun penderitaan. Dan tentu saja melalui peristiwa Paskah kita percaya Yesus sudah melewati semuanya itu dengan gemilang, bahkan maut pun sanggup dikalahkan oleh Dia. Oleh karenanya Dia layak untuk ada dan berada di rumah Bapa di sorga. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, bahwa sorga tempat kediaman Allah Bapanya, dan di mana Yesus juga nanti akan berada di sana. Kalau kita pikirkan dengan kondisi kehidupan kita saat ini, adalah sebuah keadaan di mana ada damai sejahtera Allah. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh kesaksian Yohanes ini, Yesus ingin menyampaikan kepada para murid termasuk kita juga, bahwa percaya dan beriman kepada Allah tentu saja perlu disikapi dengan tindakan. Saya yakin hanya dengan rasa percaya, beriman kepada Allah, kita juga akan merasa dan mengalami rasa aman, damai sejahtera. Dan memang saudara, saat itu para murid belum paham, belum mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Oleh karenanya kita melihat tadi bahwa hanya Thomas yang secara jujur mengatakan bahwa dia tidak tahu. Oleh karenanya muncul apa yang kita baca dalam ayat yang ke-6, sebuah nats yang sangat terkenal menurut saya. Di sana Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jawaban Yesus kepada Thomas, kepada murid-muridnya yang masih mengalami kebingungan, termasuk juga kita. Yesus katakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Di sini Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah jalan. Yesus ingin mengatakan bahwa hanya melalui Dia kita dapat mengenal kebenaran Allah itu. Melalui pernyataan ini Yesus juga sebenarnya ingin meyakinkan saudara dan saya bahwa di dalam Dia ada jaminan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita punya kepastian hidup. Ketika sorga menjadi tempat Bapanya, tempat Allah Bapa, kalau Yesus berasal dari sana, dan kita juga percaya bahwa kita juga kelak akan mengalami tempat itu bersama-sama dengan Kristus. Rumah Bapa di sorga gambaran dari sikap Allah sebenarnya. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan rumah Bapa di sorga, itu adalah gambaran dari sikap Allah yang memang benar-benar terbuka. Ketika dikatakan banyak tempat di sana, itu ingin menggambarkan bahwa Tuhan sangat terbuka kepada kita. Dia mau menerima kita.
Kalaupun mungkin kita berderai dengan kepedihan, berderai air mata, saat ini sedang mengalami penderitaan, tapi kita percaya bahwa Tuhan terbuka mendengar setiap keluh kesah kita. Dia juga sanggup menghapus air mata kepedihan yang kita rasakan. Rumah Bapa di sorga juga berarti sebuah keadaan di mana Tuhan akan terus-menerus bersama dengan kita. Bukankah itu adalah jaminan yang membahagiakan, memberikan rasa nyaman buat kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita, Dia juga yang akan menuntun langkah hidup kita. Dan Yesus juga meminta supaya kita mau mengikuti jejak langkahnya. Dan kita percaya tuntunan dan pimpinan Tuhan akan terus berlangsung setiap hari sampai hari ini. Kita juga masih tetap merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus itu. Oleh karenanya ketika Dia mengklaim Dia adalah jalan, marilah kita juga mau mengikuti jejak Kristus. Dan Tuhan Yesus sang kebenaran juga mengajarkan kebenaran itu kepada murid-muridnya termasuk kita. Bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki kebenaran moral, tidak ada seorang pun. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah wujud kesempurnaan dari moral manusia di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya hanya Yesus yang layak kita ikuti, kita turuti jejaknya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah hidup, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah hidup itu. Yesus ingin bahwa kita sebagai manusia mau secara terus-menerus mencari jalan kehidupan yang Yesus tunjukkan itu. Dan kita percaya melalui kasih-Nya Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus sudah tunjukkan bahwa hanya dengan berjalan bersama Dia setiap hari, kehidupan yang sesungguhnya akan benar-benar terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, itu tidak lagi menjadi masalah buat kita. Asal kita dapat terus bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa, sesuai dengan ayat 12 ya, Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di dunia ini. Dia katakan bahwa suatu hari murid-murid, semua manusia akan melakukan pekerjaan yang besar. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, saudaraku? Semua mungkin terjadi karena ada Roh Kudus yang bekerja dan menggerakkan hati setiap orang, termasuk secara khusus juga orang percaya. Ketika kita tahu saat ini wabah dari COVID-19 benar-benar mengganggu kehidupan. Tapi kita juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana tim medis, para dokter ataupun perawat, mereka dengan gigih berjuang. Mereka mau berkorban dan bahkan bertaruh nyawa. Supaya apa? Supaya ada orang yang mengalami kesembuhan. Dan kita percaya bahwa itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga membuat setiap orang yang ingin mengupayakan kebaikan dalam kehidupan ini berjuang. Itu yang sudah dilakukan oleh tim medis. Bahkan secara khusus di negeri kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan menyaksikan, dan kita patut bersyukur bahwa angka atau jumlah orang yang mengalami kesembuhan dari hari ke hari terus bertambah. Kita percaya bahwa itu kuasa siapa yang bekerja. Kita mengimani bahwa sungguh kuasa Tuhan juga sedang dinyatakan. Kuasa Tuhan layak kita imani.
Karenanya tentu saja dalam setiap perjuangan kita saat ini, pada masa-masa sulit ini, marilah kita juga terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan ketika di awal dalam bacaan kita, permintaan dan harapan Yesus atas kita, bahwa kita tetap boleh beriman kepadanya. Dengan iman yang ada, kita akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dengan pengharapan yang ada, kita akan terus sanggup beraktivitas, Bapak Ibu, dalam hari-hari kehidupan kita. Dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, ya mungkin pada awalnya kita menganggap bahwa ini menyulitkan kita. Kita merasa tidak nyaman, kita terganggu dengan keadaan. Dalam iman kepada Kristus, kita sanggup beradaptasi, menyikapi situasi yang terjadi. Dalam iman kita tidak pasif, Bapak Ibu. Kita tetap bisa memperjuangkan keadaan ini. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan tetap menuntun kita dari hari ke hari dalam langkah kehidupan kita, dan kita beriman 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, kita juga boleh bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan. Pada masa bahagia bisa saja kita melupakan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi tengah-tengah masa sulit, kita akan semakin merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir. Tuhan terasa begitu dekat. Itu ada karena kita beriman kepadanya. Bahkan dalam iman juga akan membuat kita mau dan menunjukkan sikap dan kasih sayang kita kepada orang lain, kepada sesama kita, siapapun itu. Bisa keluarga kita, bisa sesama kita, bisa orang lain yang kita temui. Saudaraku, mari kita terus boleh memiliki pengharapan kepada Dia, terus memiliki iman kepada Dia. Hanya dengan itulah kita dapat terus memperjuangkan kehidupan. Kiranya saudara, Roh Kudus Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu terus hadir, bekerja, dan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, kita juga boleh tetap memiliki masa depan di dalam Dia. Tuhan memberkati. Amin.